Oke, ini lanjutan dari novel Kidnap episode 12 part 2. Min masih duduk di depan ruang pemeriksaan Ki. Begitu dia mendengar suara pintu ruang pemeriksaan terbuka, dan Min segera menoleh untuk melihat. Ki keluar dengan wajah kelelahan. Wajahnya agak merah, matanya bengkak seperti baru saja menangis. Min melihat ini dan bergegas berdiri di depannya. Memiringkan kepala dan tersenyum, berpura-pura berbicara, menggoda dengan harapan dapat mengendurkan ketegangan Ki. Nong Kyu sangat hebat. Min segera bergegas memeluk Ki dan dia bergegas menutup mulut Min dengan tangannya. Sangat lembut. Apa yang kamu lakukan? Apa yang membuatmu malu? Tidak ada yang mengatakan apapun tentang melakukan ini. Min mencium pipi Ki. Ki menghela nafas. Aku tidak punya kekuatan untuk memainkannya. Tapi aku masih menyimpannya di hatiku. Aku merasa hangat. Aku baru saja menjalani proses menggali jauh ke dalam hatinya ke psikolog. Malam terakhir sebelum meninggalkan rumah sakit, Min mengajak Min dan Ki ke lapangan, tempat anak-anak rumah sakit bermain. Tentu saja mereka melarang orang dewasa bermain. Mereka bertiga sampai di sana menyelinap di tengah malam. Men, aku ingin bermain sejak aku masih kecil. Tolong, tolong. Hanya dengan ayunan, kuda goyang, dan komedi putar Min dan Men juga bermain bersama. Bersenang-senanglah sekuat tenaga, seolah-olah menebus masa kecil yang hilang. Mereka juga berlari dan bermain, mengejar dan menangkap. Kamu tidak perlu lagi melompat kelinci dengan satu kaki. Keduanya tertawa riang. Mereka bertiga duduk di ayunan. Men bergoyang kuat-kuat di ayunan. Min bergoyang ringan sementara Ki hanya duduk diam. Tiba-tiba Min menggunakan kakinya untuk mengerem ayunan dan menoleh lihat Min. Jika Min mengajakmu bermain seperti ini lagi, apakah Min ikut bermain dengan Min? Teman bertanya dengan ekspresi serius di wajahnya. Min mengangguk dan langsung tersenyum. Ayo, aku akan datang setiap kali Min mengundangku. Ki tidak memiliki saudara kandung. Aku tidak tahu apa arti keheningan dan senyuman setelah kalimat itu. Tetapi aku hanya tahu kalau itu pasti sangat berarti bagi Min dan Men. Min yang mengendarai mobil Ki berhenti di depan rumah Jen. Mampir untuk mengantar Jen pulang. Karena hari ini dia pergi menjemput Men dari rumah sakit bersama-sama. Ki yang duduk di kursi kiri melirik Men dan Jen melalui kaca spion. Terlihat Men dan Jen saling berpandangan seolah tak ingin dipisahkan. Jen berbalik untuk berbicara dengan Min dan Ki. Jadi, apa kalian harus kembali ke Chonburi? Mungkin sebaiknya kembali, jawab Min. Kanom Jen mendengarnya dan ekspresinya sedikit turun. Ibu dan ayah sedang menunggu untuk makan. Jadi, mau mampir dan makan di rumah Jen dulu. Kalian bisa menunggu di rumah itu. Bukankah kita sudah menghabiskan waktu bersama? Kalian tidak ada urusan apapun di Chonburi. Min sedang cuti sampai akhir bulan ini, kata Ki. Mata si Min melebar tertarik. Bolehkah aku makan juga? Tergantung, jika kamu ingin makan, makanlah. Kalau begitu aku sendiri yang akan kembali, oke? Min mengangguk setuju, Men tersenyum. Jen melambaikan tangan pada Min, dan Ki lalu keluar dari mobil. Min melakukan hal yang sama. Min memiringkan kepalanya, dan memandang adiknya begitu masuk ke dalam rumah. Dia perlahan-lahan pergi dan parkir di depan rumah lamanya. Min dan Ki masuk ke dalam rumah. Semuanya sama seperti semula, aura yang sangat familiar yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, namun memberikan rasa hangat dan rindu. Semua peralatan masih berada di tempat yang sama. Bedanya dengan dulu, hanya ditutupi kain putih yang kini sudah cukup berdebu. Aku juga merindukan rumah ini. Meskipun aku belum lama di sini, masih terhubung. Min berjalan mendekat dan menarik kain penutup furnitur sambil bercerita. Rumah ini seperti wali orang tuaku, bahkan pernah ada yang ingin membeli. Apakah rumah ini masih ada? Tapi aku belum pernah bisa menjualnya karena aku masih di sini. Itu membuatku merasa bisa melestarikan apa yang ibu dan ayah lakukan untuk Men. Kondisi luar terlihat tua karena aku tidak mempunyai ilmu untuk merenovasinya, tapi di dalam aku mengurus semuanya. Jagalah seperti saat orang tuaku masih hidup. Min tidak yakin apakah dia senang atau sedih. Tetapi pada akhirnya, uang itu digunakan untuk mengobati Men hingga sembuh. Itu adalah uang yang diterima dari penjualan rumah. Aku sudah lama berhenti menjual.
Min, kalau kamu mau kembali ke sini, kamu bisa, tidak? Lagi pula, rumah ini bukan milikku lagi. Min langsung menolak. Apa bedanya dengan meminta uang gratis kepada kaca untuk menjual rumah, tetapi menolak pindah rumah? Bagaimana mungkin? Aku sudah meminta ayahku untuk memberikan rumah ini kepadaku sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dia lakukan, yang membuatku menderita hingga hampir mati. Apa salahnya membawa pacarku untuk tinggal bersamaku? Ki, kamu tidak perlu melakukan ini. Jika alasanmu tidak ingin berada di sini, karena aku mendapatkan dari ayahku tentang rumah ini, aku bisa membuangnya begitu saja. Studio musikku ada di sini. Min juga bisa berada di dekat Jenny. Tidak bisakah kamu melihat bahwa dia sudah menangis karena harus berpisah lagi? Min terdiam ketika Ki berbicara dengan nada serius. Jujur Min, apa kamu benar-benar ingin kembali ke Chonburi? Sekarang kamu tidak harus hidup demi masa depannya. Mari kita kembali dan memulai kembali bersama di sini. Kamu sudah menemukan apa yang sebenarnya kamu sukai. Tidakkah kamu ingin kembali dan mencoba memperjuangkannya lagi? Ki yang lelah menunggu untuk mendengar jawabannya. Pada akhirnya, dia memilih menjadi orang yang mengambil keputusan sendiri. Tetaplah bersamaku di sini. Aku suka tempat ini. Jika aku harus bersamamu selama 5 tahun, 10 tahun ke depan, aku ingin di rumah ini. Mudah bagiku untuk pulang ke rumah ayahku. Pergi bekerja juga mudah. Bisakah kamu melakukannya untukku? Ki bertanya langsung pada Min, dan Ki sangat pandai dalam hal ini. Ki menebak segalanya tentang Min, dan mengajukan tawaran yang tidak bisa ditolak oleh Min. Ya, apa yang bisa Min lakukan selain menjawab kata itu? Sekarang kamu tidak bisa putus denganku. Rumahku dijadikan sandera. Ki memasang wajah nakal pada Min sambil tertawa kecil. Bahkan jika aku tidak memilikinya, aku tidak akan putus denganmu. Jangan lupa menelepon Pijames dan katakan padanya kamu sudah bisa kembali bekerja. Min terlihat mengendarai sepeda motor di sepanjang jalan dengan Ki. Keduanya berbicara di atas motor. Ketika aku menelepon untuk meminta pekerjaan dari Pijames hari itu, dia telah memberiku pekerjaan. Tetapi dia memerintahkan aku untuk mengajakmu. Aku tidak tahu kenapa. Apakah aku akan ditipu untuk menjadi zombie lagi? Min tertawa terbahak-bahak, yang membuat Ki terkesan. Sering ditipu untuk bermain sebagai zombie. Ketika Min berkendara ke tujuannya, dia melihat James berdiri dan memasang kameranya di atas tripod. Min turun dari motor dan melihat sekeliling dengan ekspresi bingung. Saat James berbalik mengangguk dan menyapa seperti biasa, pekerjaan macam apa ini? Mengapa aku tidak melihat ada anggota staf lain? Ini adalah karyaku sendiri. Hal, jawaban James tidak membantu Min memahami apapun dengan lebih baik. James kemudian mengambil naskah yang digulung di saku celananya dan memberikannya ke tangan Min, sambil menjelaskan pekerjaannya. Ya, kebetulan aku kenal beberapa kapitalis yang ingin membuat villa. Dia sedang mencari ide bersama tim. Jadi aku akan membuat proyek percontohan dan menjualnya. Tapi ide itu harus dijual sebelum aku punya uang. Jadi hari ini hanya kamu, aku dan Nongki yang berani menggunakannya secara gratis. Aku, Ki menunjuk pada dirinya sendiri. James tersenyum dan mengangguk. Wow, James, ketika aku menelepon untuk mengatakan bahwa aku meminta kesempatan. Ini berarti kesempatan bagi aku, bukan kesempatan untuk menggunakan aku secara gratis. Di mana yang gratis? Aku akan memberimu nilai 1000 kali lipat. Jika kamu menjadi figuran, aku juga tidak akan mengurangi 3%. Bagaimana? Min menggelengkan kepalanya pada James. Aku kesal karena aku mengajak Ki untuk mengendarai sepeda motor datang sejauh ini untuk sesuatu yang aku tidak tahu. James bergegas menghiburnya. Hai Meme, itu dianggap pekerjaan sebagai imbalan atas keluangan. Kamu sendiri yang mengajariku bahwa jika ada orang yang berbicara seperti ini kepadamu, berhentilah bergaul dengan mereka, kecuali aku, satu orang. Oke. Tetapi kamu tidak boleh berpura-pura bodoh dan mengumpat. Harganya 1000 bang, menurut tradisi. Oh, aku tahu, ini pakaianmu. Celana hitam, Nongki, celana biru. Min mengambil seragam sekolah dari James dan menyerahkannya kepada Ki yang mengernyit padanya. Kalian boleh membicarakan apa saja. Aku hanya menggunakan gambar. Aku hanya meminta hal-hal seperti berpegangan tangan dan mengelus kepala. Hal-hal manis, terlihat seperti mereka saling mencintai. James menyelesaikan briefnya dan berlari ke belakang kamera. Min dan Ki yang duduk bersebelahan.
Seragam sekolah yang dibawakan James untuk aku pakai. James berlari kembali. Dia mendorong kepala Min sehingga dia berbaring di pangkuan Ki. Berikan 1 jempol. Sebelum berlari kembali Acian. Ki menatap wajah Min yang terbaring di pangkuannya dan berbicara langsung dengan Min. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Kamu bisa menggosok kepalaku. Jangan melihat ke kamera. Lihat saja aku dan aku akan bicara denganmu. Ki mengangguk dan terus mengusap kepala Min. Saat kamu masih di sekolah menengah kamu hanya anak bercelana biru, ya berpakaian seperti ini. Kamu lucu sekali dengan seragam sekolah ini, kamu tahu itu? Min langsung memuji Ki. Ki mengangguk, tahu. Apa menurutmu kalau kita sudah bertemu sejak sekolah? Bagaimana kalau kita pernah ketemu? Aku tidak tahu, aku bahkan tidak bisa memikirkan di mana aku akan bertemu denganmu. Apakah ini tempat khusus untuk belajar? Seperti aku akan belajar secara khusus. Atau di Chonburi? Min terlihat bingung karena tidak mengerti kemana arah Ki. Apa yang bisa dilakukan di Chonburi? Saat ibuku masih hidup, dia mengajakku ke festival kembang api di Pattaya hampir setiap tahun. Bagaimana kalau kita pergi ke festival kembang api dan mungkin bertemu satu sama lain? Min ingat keduanya di studio Ki. Di rumah Ki memiliki foto Ki dengan kembang api, selalu dibingkai. Memang benar, Ki sangat menyukai kembang api. Ayo kita lihat tahun ini ya. Aku akan mengantarmu ke sana. Min tersenyum, matanya berbinar, bersemangat dan ingin menyenangkan Ki. Tapi ternyata Ki ekspresinya menjadi murung. Tidak bisa, suara kembang api terdengar seperti suara tembakan. Saat aku mendengarnya di kepalaku memikirkan hal-hal buruk. Ketika aku kembali tidur aku mengalami mimpi buruk. Aku belum pernah melihat kembang api sejak kejadian itu. Min melihat itu dan menatap Ki dengan simpati, merasa kasihan pada Ki yang kehilangan hal yang paling dia sukai beserta orang yang paling dia cintai. Kat, aku bilang aku ingin sesuatu yang manis. Ya ampun, wajah anjing seperti apa yang akan kalian berdua buat? Dapatkan beberapa yang baru. Biarpun harganya 1000 baht, tolong lakukan yang terbaik untukku, Min. Wow, itu adegan terakhir. Tidak ada apa-apa, Ki. Teruslah berlari di rerumputan. Nongki berlari ke depan. Aku memegang kamera dan mengejarmu. Tunggu 15 detik hingga Min berlari menuju kamera. Wajah Ki menjadi pucat karena tempat di depannya sejauh mata memandang adalah padang rumput. Jauh di atas kepalanya, terlihat sangat mirip dengan hutan jagung tempat Ki lari dari penjahat. Jika kamu tidak baik-baik saja, kamu dapat mengambil foto palsu di luar. Baiklah, James dan Min bersama di sini. Seharusnya itu tidak menjadi masalah, nih. Ya, setidaknya aku tidak sendirian. Kamera terus mengikuti. Min ada di sini, dan langit di sini juga cerah. Dia mungkin akan baik-baik saja. Oke, siap. Hian berlari. Ki mulai berjalan. Gambar rumput tinggi bergerak cepat melewatinya. Suara langkah kaki di tanah. Suara helaian rumput saling bergemerisik setiap kali dia lewat. Seluruh gambar di depan seragam sekolah yang dikenakan. Dan suara yang kamu dengar sekarang sepertinya peristiwa masa lalu yang Ki telah banyak temui pertama. Jantung Ki mulai berdebar kencang. Tangan Ki gemetar. Dalam sekejap mata, rumput tinggi di depannya menjadi ladang jagung. Langit yang tadinya cerah kini menjadi gelap gulita. Ki tertegun, seolah dia lupa cara bernapas. Min, bisik Ki pelan, mulai menangis Ki. Suara Min terdengar jauh. Ki mencari, tetapi tidak dapat menemukannya. Semakin dia mendengar, tetapi tidak bisa melihat. Semakin dia takut dia akan terjebak di dunia masa lalu selamanya. Ki, bisakah kamu mendengarku, Ki? Min memeluk Ki erat-erat yang berusaha melarikan diri, menggoyangkan Ki sekuat tenaga, agar sadar kembali. Ki, apakah kamu mendengarnya, Ki? Nong, Ki. Karena ketakutan, Ki mengedipkan matanya beberapa kali. Min lega melihat Ki sadar kembali akan kehadirannya. Tidak apa-apa, Ki memeluk Min erat-erat, mencoba bernapas dalam-dalam. Min ada di sana untuk menggosok kepala dan punggungku untuk menghiburku. James tampak bersalah. Bersambung.